Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu salihah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin dan segenap takmir Masjid Mujahidin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan, kesempatan untuk mengoptimalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk amalan-amalan ketaatan tersebut yang kita lakukan pada malam hari ini adalah diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang semestinya kita berada pada Senin keempat ba'da maghrib. Karena satu dan lain hal kami Senin keempat maksud saya, Senin keempat ba'da maghrib, karena kami uzur sehingga kami diberikan waktu oleh takmir Masjid Mujahidin agar kajian tetap berlangsung dan tidak libur. Kami diberikan kesempatan pada Senin pekan kedua malam hari ini. Semoga seluruh amal kebajikan yang dilakukan oleh segenap takmir Masjid Mujahidin diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan materi kita, terakhir pembahasan kita pada bulan yang lalu
kita berbicara tentang gerakan-gerakan atau ucapan-ucapan yang dianggap membatalkan sholat, padahal tidak. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Bahkan apabila kita lakukan, maka kita tidak dituntut untuk sujud sahwi, sujud karena lupa. Jadi apa yang kita sebutkan pada malam hari ini adalah sesuatu yang disyariatkan, bahkan tidak mengurangi ganjaran pahala sholatnya, tidak mengurangi ganjaran pahala sholat kita, dan tidak membatalkan sholat kita. Dan dari sekian banyak gerakan-gerakan atau ucapan-ucapan yang dianggap oleh sebagian kaum muslimin membatalkan sholat, padahal tidak, sudah 10 yang sudah kami sampaikan. Kita tinggal melanjutkan poin-poin berikutnya. Untuk mereview dari apa yang sudah kami sampaikan bulan yang lalu, sekedar kami sebutkan saja satu persatu, tanpa kami sertai dalil, hanya untuk mengingatkan kembali saja. Yang pertama adalah menggendong anak kecil. Boleh. Dan ini tidak membatalkan sholat dan tidak mengurangi ganjaran pahala sholat. Menggendong anak kecil, sebagaimana Nabi SAW, beliau menggendong cucunya, yaitu putri daripada Zainab, putri Zainab binti Rasulullah SAW yang bernama Umamah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, diperbolehkan berjalan secukupnya jika ada kepentingan. Boleh berjalan secukupnya karena ada kepentingan. Sebagaimana Nabi SAW ketika salat, maka Aisyah radhiyallahu anhuma mengetuk pintu rumah Nabi bersama Aisyah radhiyallahu anhuma. Dan saat itu pintu rumah berada di arah kiblat. Maka Nabi melangkah maju ke depan, membukakan pintu untuk Aisyah radhiyallahu anhuma. Lalu Nabi mundur ke belakang melanjutkan sholatnya, tidak membatalkan sholatnya. Dan ini diperbolehkan asalkan arah pintu tersebut searah dengan arah kiblat. Kita sholat dengan pintu itu searah dengan arah kiblat. Yang ketiga, berdehem. Berdehem dalam sholat karena ada kepentingan. Mengingatkan anak kita karena dia ramai, atau mungkin memberikan isyarat kepada orang yang ada di sekitar kita terhadap sesuatu mungkin ya yang memang harus diluruskan dan seterusnya, maka ini diperbolehkan berdehem dalam sholat karena ada kepentingan. Yang keempat, mematikan alat komunikasi. Bagaimana, mana dalilnya? Di zaman Nabi kan tidak ada alat komunikasi, HP dan seterusnya. Lalu pakai dalil apa orang yang mematikan alat komunikasi saat dia sholat? Maka dalilnya adalah kias. Yang dikiaskan dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, di mana beliau sholat sambil mengingkatkan tali kekang onta di badannya, karena beliau sholat di gurun padang pasir. Sedangkan di gurun tidak ada pohon untuk menambatkan tali onta. Dan dia pun merasa jika onta ini tidak diikat, maka dia akan kehilangan ontanya. Dan itu tentunya mudaratnya lebih besar lagi. Sehingga dia ikatkan tali onta itu, lalu dia sholat. Di pertengahan sholat ontanya berontak. Sehingga dia mengikuti kemana saja onta itu membawa dia. Sampai sholat selesai. Bayangkan, mengikuti onta, bayangkan. Lalu kemudian beliau bertemu dengan Nabi dan diceritakan kepada Nabi. Singkat cerita, kata Nabi, boleh kau melakukan hal itu, dan Nabi tidak menyuruh mengulangi sholatnya kembali. Nabi tidak mengatakan sholatmu batal, sah, boleh. Lalu bagaimana dengan alat komunikasi? Bukankah gerakan untuk mematikan jauh lebih sedikit ketimbang Abu Barzah yang harus mengikuti onta itu kemana membawa dia pergi?
Maka mematikan alat komunikasi hanya butuh 3 gerakan. Saat HP itu berdering, maka kita ambil gerakan pertama, kita matikan, gerakan kedua, kita letakkan kembali. 3 gerakan. Dibanding Abu Barzah lebih banyak. Maka nggak apa-apa. Jangan mengganggu orang lain, kekhusyuan orang lain dengan suara alat komunikasi yang berdering tersebut. Dia harus menanggung dosa sekian banyak orang. Karena banyak orang yang tidak khusyuk sholatnya. Nah itu. Oleh karena itu masih banyak orang-orang yang kekeh membiarkan HP-nya berdering sementara dia masih sholat, tidak mematikannya. Sekalipun HP itu ada di bawah, tundukkan badan, matikan. Sekalipun dalam tas, buka tasnya, ambil, matikan, masukkan, sholat lagi. Sah, tidak batal, tidak mengurangi jumlah pahala sholatnya, dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Ini yang nomor 4. Nomor 5, menghadang orang yang lewat di depan kita. Ini juga gerakan supaya sholat kita tidak terputus. Maka itu boleh. Yang ke-6, membunuh ular dan kalajengking serta apapun yang membahayakan kita saat kita mengerjakan sholat. Sekalipun kita sedang memakai pakaian ihram, sekalipun kita sedang yaitu berada di tanah haram, maka selama hewan-hewan tersebut bisa membahayakan kita. Dan pada waktu itu kalau tidak salah saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu, hewan-hewan fawasik, hewan-hewan perusak yang Nabi menyuruh kita untuk membunuhnya kalau kita bertemu dengan hewan tersebut. Bahkan tidak boleh dipelihara, harus dibunuh. Sekalipun kita bunuh di tanah haram, meskipun pada saat membunuh pakai baju ihram, nggak apa-apa, sah. Kalajengking, ular, tikus, ya, burung gagak, burung elang, anjing hitam. Kan ini anjing hitam ini jelmaan syaitan. Lalu kemudian diantaranya lagi adalah yaitu apa ya? Sudah ya? Cicak. Nah, seperti itu. Maka ini semuanya adalah hewan yang kita diperintahkan untuk membunuhnya. Hewan-hewan perusak. Lalu kemudian yang berikutnya adalah yang ke-7, memberi isyarat dengan sentuhan pada kaki orang yang tertidur karena ada kepentingan. Sebagaimana praktek Nabi ketika sholat, sedangkan Aisyah radhiyallahu anhuma sedang tidur, yaitu beliau menselonjorkan kakinya. Maka Nabi ketika akan sujud, Nabi harus mencubit kaki Aisyah radhiyallahu anhuma. Setelah Nabi bangkit dari sujud, maka Aisyah menselonjorkan kembali kakinya. Begitu seterusnya. Betapa sempitnya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipakai untuk orang tidur dan sholat, maka Nabi harus mencubit kaki Aisyah. Oh iya, itu karena beliau akan sujud. Ketika bangkit rakaat kedua, Aisyah menselonjorkan kembali kakinya. Nanti mau sujud lagi, dicubit lagi kakinya. Begitu seterusnya. Ya, nggak apa-apa memberikan isyarat dan sah. Nabi tidak mengulangi kembali dan Nabi juga tidak melakukan sujud sahwi. Nomor 8, melepas alas kaki, sandal atau semacamnya, khuf, sepatu dan yang lain saat melaksanakan sholat karena ada kepentingan. Jadi kalau kita sholat memakai alas kaki, bahkan Nabi menganjurkan kita sholat memakai alas kaki, entah itu sandal, entah itu sepatu. Untuk apa? Menyelisihi ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi ketika sembahyang, mereka tidak memakai sepatu, tidak memakai alas kaki. Sedangkan orang Nasrani ketika mereka beribadah sembahyang di gereja, mereka memakai alas kaki, sandal dan sepatu. Kita harus menyelisih dua golongan manusia ini. Terkadang telanjang kaki, terkadang memakai alas kaki, ya. Dan ini bukan masalah lantai. Sekalipun di zaman Nabi itu lantainya adalah masih tanah, bukan keramik atau seperti kita sekarang. Maka ini bukan masalah lantai. Lantai tiap tahun berubah-ubah. Di zaman Nabi masih tanah. Nabi wafat di zaman sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ganti lagi. Yaitu mungkin kalau sekarang mungkin bila seperti rapat, lebih rapat. Ganti lagi di zaman tabi'in. Di zaman tabi'in sampai akhirnya keramik. Keramik ganti kemudian yaitu granit. Granit mungkin ganti marmer. Marmer kita nggak tahu 20 tahun lagi lantai ini nanti jadi apa. Kita nggak tahu. Perkembangan zaman.
berarti ini masalahnya bukan masalah lantai. Masalahnya kita disuruh menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Sholatlah pakai alas kaki. Jadi kalau di rumah sholat tahajud, ya, atau mungkin ibu-ibu sholat fardu, ya, ketika sholat di rumah, maka nggak apa-apa pakai alas kaki. Khuf, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan nomor 9, bertawudz dan meludah ke sebelah kiri 3 kali jika sholatnya diganggu syaitan. Jadi kalau sudah bacaannya kacau, dia sudah tidak mengingat kembali surat yang dia baca, ya, sulit untuk menghafalkan, mengingat surat yang dia baca, atau lupa jumlah rakaat, atau mungkin dia mengingat semua yang ada di luar sholat, sehingga sholatnya tidak khusyuk, maka bacalah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meludah ke arah kiri 3 kali, hanya sekedar meludah saja, ya. Maka ini dilakukan oleh sahabat Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu an. Setelah beliau melakukan itu, kata Utsman bin Abi Al-As, semenjak itu aku tidak diganggu syaitan lagi dalam sholatku. Baik, lalu yang terakhir, lah ini yang bulan yang lalu, yang terakhir ke-10, merapikan baju dan menggaruk badan saat sholat. Nggak apa-apa, kalau memang merasa baju kita kurang rapi, mungkin setelah sujud, mungkin sarung kita, gamis kita, butuh kita benarkan, maka nggak apa-apa. Sebagaimana kalau kita lihat imam-imam besar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bangkit dari sujud biasanya, mereka benarkan jubahnya, lalu gamisnya, lalu kemudian mereka sholat. Begitu juga nanti setelah ruku, mereka benarkan. Mungkin kita menganggap sholat kok usrak umek aja, gitu ya. Maka nggak apa-apa, ya, karena memang ada kepentingan seperti itu, ya. Misalnya gatal kita garuk. Berapa kali Ustaz? Nggak ada hitung-hitungan, harus 3 kali. Sehingga dalam hati ngitung 1, 2, 3. Ya. Nggak usah. Sampai sana saja. Apa itu? Sampai memang gangguan itu hilang, maka nggak apa-apa. Baik. Yang ke-11 sekarang. Malam hari ini lanjutannya Bapak Ibu. Lanjutannya. Yang nomor 11. Nanti dalilnya jadi 1. Agak panjang dalil nanti. Yang nomor 11 adalah bagi laki-laki diperbolehkan mengucapkan subhanallah jika ingin mengingatkan imam yang salah. Boleh. Imamnya semestinya itu adalah tasyahud, ternyata dia berdiri, maka makmum laki-laki subhanallah. Itu kan ucapan di luar sholat itu. Itu nggak apa-apa, nggak batal sholat kita. Ucapan-ucapan di luar sholat, subhanallah. Ya. Terus kemudian diantaranya lagi, yang nomor 12, ya nanti dalilnya jadi 1. Yang nomor 12 adalah bertepuk untuk kaum wanita. Untuk kaum wanita bertepuk jika ada sesuatu yang terjadi pada imam. Itu. Jadi bertepuk untuk kaum wanita jika ada sesuatu yang terjadi pada imam. Jadi kalau sholatnya kaum wanita diimami oleh kaum wanita, ternyata imamnya itu ada kekeliruan, maka makmum wanita mengingatkannya menepukkan tangan. Bukan subhanallah, bukan. Kalau laki-laki subhanallah. Lah menepukkan ini kan gerakan di luar sholat ini. Gerakan, jadi bukan begini ya, bukan begini, tapi begini, menepukkannya, mengingatkan imamnya. Nah begitu, itu kan gerakan di luar sholat. Baik, itu nomor 12. Yang nomor 13, Bapak Ibu sekalian, nomor 13, menoleh ke arah kanan atau kiri karena ada kepentingan. Boleh. Allahu Akbar. Karena ada kepentingan. Tanda kutip di garis bawahi, stabilo lagi, karena ada kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan, maka nggak boleh. Untuk memastikan siapa yang ada di belakang imam, sebagaimana pernah waktu itu lagi viral di YouTube disebarkan, imam Masjid Nabawi, naam, maka imam lalu di belakangnya itu ada seorang imam juga, sampingnya imam tetap Masjidil Haram, samping kanannya itu beliau menoleh, jadi Allahu Akbar. Untuk memastikan siapa yang di belakang, karena di belakang imam itu bukan orang sembarangan. Nggak boleh orang sembarangan di belakang imam. Anak kecil nggak boleh. Harus orang yang betul-betul hafal bacaan Quran.
dan dia punya hafalan yang banyak. Itu suara yang bagus, hafalan yang banyak, nggak sembarangan, persis belakangnya imam, bukan orang sembarangan. Makanya untuk memastikan ternyata seorang imam ya yang dia kalibernya Masya Allah, nah itu untuk memastikan boleh, nggak apa-apa. Nanti ada ceritanya, kejadiannya. Kan ini belum saya kasih dalil ini, baru saya sebutkan satu persatu. Terus kemudian yang berikutnya, yang nomor 14 ya. Yang nomor 14, Bapak Ibu sekalian, mengucapkan Alhamdulillah di dalam sholat karena ada sesuatu yang menggembirakan. Boleh mengucapkan Alhamdulillah. Panjenengan lagi sholat, Allahu Akbar. Ibu-ibu lagi sholat juga, Allahu Akbar. Misalnya di rumah ini, anaknya datang, Ma, aku ranking 1, Ma, aku nilaiku dapat 100. Anda dengar, maka boleh Anda mengangkat tangan, Alhamdulillah. Lanjutkan, boleh. Ya, seperti itu. Mana dalilnya? Nah, sekarang dalil nomor 11, nomor 12, nomor 13 dan 14. Jadi satu itu nanti dalilnya. Di satu cerita, agak panjang. Siapkan Sahih Bukhari Ustadz, nomor 387. Sahih Bukhari 387. Jadi saya ulang ya, nomor 11 mengucapkan subhanallah untuk kaum laki-laki, mengingatkan imam yang salah. Nomor 12 wanita menepukkan tangan, mengingatkan imam yang salah. Nomor 13, apa tadi nomor 13? Menoleh ke arah kanan atau kiri karena ada kepentingan. Yang nomor 14 mengucapkan tahmid Alhamdulillah karena mendengar sesuatu yang menggembirakan. Nah, silakan Ustaz. Bukhari 387. Tafadhal. Ayo kita dengarkan ya. Silakan. Cerita dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anha. Katanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi kepada Bani Amr bin Aus untuk memperdamaikan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke salah satu kabilah, suku Amr bin Aus. Tujuannya untuk mendamaikan perselisihan mereka. Lah saat itu datang waktu sholat. Kalau nggak salah waktu itu ceritanya sholat duhur. Kisahnya itu sholat duhur. Rasul tidak ada di tempat. Nabi tidak ada di Masjid Nabawi. Tidak ada. Beliau sedang mendamaikan suku yang sedang berselisih. Lah waktu itu ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lanjut Ustaz, silakan. Ketika waktu itu salat tiba, muadzin datang kepada Abu Bakar berkata, ketika waktu salat masuk, muadzinnya Rasul bilang sama Abu Bakar. Abu Bakar ini mertua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Maukah Anda menjadi imam salat bagi orang banyak? Saya akan membaca qomat untuk itu. Baik, katanya muadzin Rasulullah, maukah Anda mengimami kami? Kalau Anda mau, maka aku akan kumandangkan iqamah. Sebab Rasul tidak ada di tempat. Apakah Anda bersedia jadi imam? Lanjut, kata Abu Bakar. Jawab Abu Bakar, baiklah. Maka salatlah Abu Bakar. Rasulullah pun datang ketika orang banyak sedang salat. Mulai ceritanya. Ketika Abu Bakar mengimami salat orang banyak, tiba-tiba Rasul datang. Maka Nabi menerobos saf. Nah, Nabi harus berada di saf terdepan. Nabi menerobos saf. Lah karena para jamaah merasa Rasul sudah datang karena diterobos oleh Rasulullah, maka jamaah menepukkan tangan, laki-laki menepukkan tangan untuk mengingatkan Abu Bakar yang sedang jadi imam. Abu Bakar awalnya tidak menghiraukan, dibiarkan oleh Abu Bakar. Karena tepukan tangan semakin banyak untuk mengingatkan, maksudnya Rasul sudah datang. Maka karena tepukan semakin banyak, Abu Bakar menoleh. Rasul di belakang. Berarti boleh noleh itu boleh. Boleh, karena ada kepentingan. Yang sudah panjenengan catat tadi. Abu Bakar menoleh. Lanjut Ustaz. Dan beliau terus masuk ke dalam saf pertama. Orang banyak menepukkan tangan mereka, tetapi Abu Bakar tidak menoleh dalam salatnya. Ketika tepukan tangan tambah banyak,
dia pun menoleh dan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memberi isyarat kepadanya supaya dia tetap di tempatnya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu menoleh, dilihat Rasul, maka Abu Bakar mundur. Maksudnya biar Rasul yang maju, Abu Bakar ada di posisi makmum, Rasul jadi imam. Ternyata ketika Abu Bakar mundur, Rasul memberikan isyarat dengan jarinya. Maksudnya supaya meneruskan sholat. Isyarat. Boleh, gak batal sholatnya. Pahala tidak berkurang. Tidak perlu sujud sahwi, ngasih isyarat. Ternyata Abu Bakar lihat tangan Rasul, karena merasa dipercaya, Abu Bakar mengangkat tangan. Mengucapkan, Alhamdulillah. Kabar gembira. Wih, gerakan piro iku mau. Ayo, bisa diterapkan di Mujahidin. Insya Allah jadi rasanan sak kampung. Sholat terus gak tepat belas semenjak teko jenggot-jenggot itu sih. Ayo, dalil lo ini, Rasul lo ini mau dibantah. Ayo lanjut Ustaz, jalan cerita. Silakan. Abu Bakar mengangkat tangannya dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Mengangkat tangan, tapi tetap Abu Bakar mundur. Lanjut Ustaz. Setelah itu Abu Bakar mundur ke dalam saf pertama dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju ke depan menjadi imam salat. Ustaz, orang yang pertama kali ditegur oleh Rasul siapa Ustaz? Lanjut. Ketika telah selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hai Abu Bakar." Ditegur, "Hai Abu Bakar, bukankah aku sudah ngasih isyarat? Teruskan salatmu." Nah, lanjut silakan. "Kenapa Anda enggan di tempatmu semula, padahal telah kusuruh?" Jawab Abu Bakar, "Hamba tidak pantas menjadi seorang imam sedang makmumnya utusannya Allah Azza wa Jalla. Anda yang layak untuk menjadi imam wahai Rasulullah." Ini menunjukkan Bapak Ibu, isyarat ini sebenarnya isyarat yang berhak menggantikan Rasul setelah Rasul wafat. Khalifah yang berhak Abu Bakar. Tapi hadis ini diingkari sama orang Syiah. Padahal riwayat Bukhari, ya. Abu Bakar yang layak. Buktinya tidak disuruh Umar. Umar ada. Ya, Abu Bakar yang disuruh. Lanjut teruskan. Jawab Abu Bakar, "Tidak pantas rasanya bagi anak Abu Quhafah untuk salat mengimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada jamaah, kedua, teguran yang pertama kan kepada Abu Bakar. Sekarang teguran kedua, "Wahai para jamaah, kenapa kalian menepuk tangan?" Nah itu, silakan lanjut. "Mengapa tadi kamu banyak menepuk tangan? Barang siapa yang merasa ada apa-apa ketika sholat, itu terjadi kesalahan, baca lanjut, maka hendaklah dia tasbih membaca subhanallah. Terus lanjut. Karena apabila ia tasbih, niscaya orang akan menoleh kepadanya, dan isyarat dengan tepuk tangan adalah untuk wanita." Itu untuk wanita, bukan laki-laki. Semenjak saat itulah syariat berlaku. Makmum laki-laki mengingatkan imam dengan membaca apa tadi? Subhanallah. Sedangkan makmum wanita mengingatkan imam, ya imam wanita caranya apa? Dengan menepukkan tangan. Ya, saya tanya sama panjenengan, kira-kira saya tanya, kira-kira kalau Rasul tadi tidak telat, nggak telat, kira-kira ada syariat subhanallah menepuk tangan? Ada? Nggak ada. Berarti telatnya Rasul membawa syariat, telatnya kita musibah. Berarti kalau begitu yang dilakukan oleh Rasul itu adalah syariat untuk umatnya, Bapak Ibu sekalian. Andai kata Rasul itu sholatnya tidak pernah lupa jumlah rakaat, insya Allah tidak ada sujud sahwi. Tapi karena Nabi pernah lupa, maka ada syariat sujud sahwi. Nah, lupanya Rasul jadi syariat, lupanya panjenengan. Nah, ini ya, beda kita sama Rasul, beda. Ini wahyu ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, makanya Nabi itu adalah Nabi itu tidak beropini menjelaskan agama ini.
Bapak Ibu kalau pengen tahu, tapi nomor asli ini ya, di dalam ini ada kitabnya Sahih Muslim. Sambil saya ingat-ingat, nomor aslinya 405, Sahih Muslim 405. Di nomor asli 405. Kemarin saya jelaskan juga dalam majelis taklim yang lain. Disebutkan, para sahabat itu berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana cara menyampaikan salam kepada Anda. Kami tahu menyampaikan salam kepada Anda. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Ya ketika tahiyat itu, Assalamualaikum. Kami tahu. Lalu bagaimana caranya kami mengucapkan sholawat kepada Anda? Kalau salam tahu kami. Lah kalau sholawat itu apa? Bacaannya apa? Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Sahih Muslim 405. Sambil saya ingat-ingat nomor yang cetakan terjemahan. Itu Nabi terdiam lama. Diam lama. Sampai-sampai kata para sahabat, kenapa kami bertanya seperti itu? Andaikan tadi kami tidak tanya, kan tidak menyebabkan Rasul jadi kepikiran. Ini berarti kan kita membebani Rasul. Kenapa saya tadi tanya itu? Semuanya pada merasa bersalah. Nabi diam lama. Barulah kemudian muncul. Ucapkan ketika membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. 2 kali innaka hamidum majidnya. Boleh sekali, boleh juga ditambahi fil alamina innaka hamidum majid. Jadi berarti kalau gitu Ustaz, ucapan sholawat itu bukan karangannya Rasulullah. Bukan. Ucapan sholawat itu wahyu. Nabi itu merenung menunggu perintah dari Allah. Berarti kalau begitu kesimpulannya, Islam ini bukan agama opini. Islam ini agama dalil. Bukan agama karangan Nabi Muhammad. Semuanya nunggu berita dari langit. Beda sama mereka. Orang-orang sufi, torikot. Masing-masing punya sholawat sendiri-sendiri. Torikot Ahmad Tijani punya sholawat Tijaniyah. Punya. Ada lagi sholawat Badar. Sholawat Tibil Qulub. Sholawat banyak. Dibuat-buat. Tiap torikot punya sholawat masing-masing. Ini ajaran Rasul wahyu, bukan ngarang. Makanya beragama ini nggak boleh ngarang, nggak boleh memodifikasi sendiri. Harus mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat apa Rasul diturunkan kalau membuat sendiri? Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, hati-hati, ya, hati-hati. Apalagi yang santer di masyarakat itu, ada Bapak Ibu sekalian, sholawat itu Bapak Ibu, ya, ada mungkin pernah mendengar Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin pernah mendengar, ya, itu ya, itu disebutkan bahwasanya sholawat yang disebut dengan sholawat li khamsatun, nah itu ya, pernah mendengar ya, pernah dengar ya, li khamsatun, ya. Itu kan syairnya, ya, syairnya itu kan bunyinya itu kan li khamsatun utfi biha, kan gitu ya. Anda lihat sholawat ini bau-bau Syiah, bau-bau Syiah. Sholawat ini ditulis, diijazahkan oleh pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bukan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Li khamsatun utfi biha harral wabak al-hatima. Ada 5 orang yang dengan 5 orang ini maka semua bala, semua wabah akan hilang semuanya. Nah itu, apa saja 5 orang ini? 1, al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Jelas Syiah. Al-Mustafa Rasulullah wal Murtada Ali bin Abi Thalib wabnahuma, 2 anaknya Hasan Husin wal Fatimah. Gara-gara 5 orang ini balak hilang, musibah hilang. Benar kira-kira siapa yang bisa menghilangkan balak musibah? Syirik sholawat ini dan bau-bau Syiah. Kira-kira insya Allah terakhir aku ceramah begini insya Allah hari ini. Insya Allah. Terakhir kayaknya, terakhir ini kayaknya. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa ya.
Mumpung ini, ya. Jadi tolong jangan dikarang-karang agama ini, Bapak Ibu. Banyak sekali. Belum lagi yang lainnya ini ya. Kembali ke materi kita. Jadi intinya, Bapak Ibu sekalian, intinya adalah bahwasannya ini diperbolehkan bertepuk tangan, ya, menepukkan tangan untuk mengingatkan imam bagi wanita, membaca subhanallah tadi ya boleh. Termasuk tadi itu apa? Mengucapkan alhamdulillah karena mendengar apa? Kabar gembira. Termasuk misalnya nih, ibu-ibu lagi sholat, Allahu Akbar, anaknya datang ngasih kabar, Mama, aku lihat papa nikah lagi, Ma. Saya mau tanya, ini kabar gembira atau menyakitkan, menyedihkan? Kabar gembira ini, karena suaminya menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu langsung istrinya, alhamdulillah. Itu istri yang ikut taklum. Setelah itu pingsan, wassalam. Ya, innalillahi wa inna ilaihi walhamdulillah wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa, kabar gembira ya. Kita lanjutkan. Yang ke berapa ini sekarang? Berapa, Ustaz? 14 ya? 14. 15. Yang ke-15, gerakan dan ucapan yang tidak dianggap membatalkan sholat padahal tidak. Yang ke-15 adalah menangis dan merintih dalam sholat. Nangis. Karena apa? Mungkin disebabkan rasa takut kepada Allah, mengingat surga, mengingat neraka, azab kubur, tertimpa musibah, bacaan imam menyentuh di hatinya. Enak cara bawanya imam membaca ayat, ya kayak imam-imam besar di Masjidil Haram kan begitu. Kalau misalnya ayatnya ayat tentang neraka, itu bawaannya tinggi biasanya. Kalau ayatnya ayat tentang surga, bawaannya itu ada cara membawa, sehingga makmum itu terbawa. Ya Allah, nikmat. Meskipun lama sholatnya, nggak terasa. Kenapa? Pinter imamnya bawanya. Cari ayatnya dan seterusnya. Bagus. Lah ini nggak apa-apa, menangis. Boleh, merintih, menangis sah, tidak batal sholat. Mana dalilnya? Dalil disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Ya. Nah, ayat Al-Quran surat Maryam, surat nomor 19, Maryam. Surat Maryam ayatnya Bapak Ibu 58. Surat 19 ayat 58. Maryam ayat 58. Allah Ta'ala berfirman. Allah berfirman. Baik, silakan baca Ustaz. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Intinya, silakan. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis. Mereka tunduk sujud dan menangis. Itu sebenarnya menyungkur sujud dan menangis. Itu boleh. Saya tambahkan satu lagi dalil. Coba dibuka surat 17. Surat 17 itu Al-Isra. Ya. Baik, silakan baca Ustaz. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Intinya, silakan. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis. Mereka tunduk sujud dan menangis. Itu sebenarnya menyungkur sujud dan menangis. Itu boleh. Saya tambahkan satu lagi dalil. Coba dibuka surat 17. Surat 17 itu Al-Isra. Ya, ayatnya 109. Surat 17 ayat 109. Allah Ta'ala berfirman. Surat 17 ayat 109. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Silakan.
dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Jadi mereka menyungkur wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Nah itu ya. Jadi biasanya kalau qiyamul lail di salat raweh ya, ini di bulan Ramadan maksud saya, qiyamul lail, lalu kemudian di situ imamnya pada saat salat witir memimpin doa kunut witir, lalu kemudian doanya panjang, lalu kemudian menyentuh, maka jamaah banyak yang menangis, lalu kemudian ketika imamnya sujud, maka makmum sujud, mereka sambil terharu menangis, sesenggukan. Boleh, nggak batal, sehingga mereka bertambah khusyuk. Bapak Ibu tahu apa sih khusyuk itu? Kata para alim ulama, khusyuk itu Bapak Ibu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Faris rahimahullah, khusyuk itu terdiri dari 3 huruf, kha, shin, dan ain. Khusyuk artinya, khusyuk ini adalah menunjukkan makna tenang dan tentram. Tenang, tentram, itu khusyuk. Bahkan yang menarik itu perkataannya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan khusyuk itu adalah diibaratkan, kata beliau, sholat itu kalau kepingin khusyuk, itu bagaikan budak perempuan, budak wanita yang dihadiahkan kepada sang raja. Maka beliau melanjutkan, apabila budak tersebut matanya buta, kedua tangannya cacat, kedua kakinya cacat, kira-kira sang raja mau menerima budak wanita ini atau tidak? Jawabannya nggak mungkin raja mau menerima. Karena apa? Karena maaf, tubuhnya tidak sempurna. Mata cacat, tunanetra, tangannya cacat, kakinya cacat. Maka raja tidak mau nerima. Sebaliknya, ada budak wanita lagi yang dihadiahkan kepada sang raja. Ternyata mata ada, kedua tangan sempurna, kedua kaki sempurna, tapi mayit, sudah mati. Apa raja mau menerima? Tentu jawabannya tidak. Kaitannya sama sholat, karena ada orang itu ketika sholat, dia tidak sempurna sholatnya. Sedekapnya keliru, rukuknya salah, cacat berarti. Sujudnya seperti ayam yang mematuk makanan alias tidak tenang, tergesa-gesa, terburu-buru, ya, bacaannya kacau dan seterusnya. Maka dalam hal ini sang raja, sang Khalik, Rabbul Izzati wal Jalalah, apa mau menerima sholatnya orang model kayak begini? Nggak mau lah, nggak mau. Atau gerakannya sempurna, takbiratul ikramnya bagus, sedekapnya di dada bagus, rukuknya bagus, iktidalnya bagus, sujudnya bagus. Tapi maaf, ketika sholat meni masa opo ya? Oh iya, menila ono taklim nduk mujahidin iku ya. Iya, jam piro iku ya jarene ustadz anu. Di luar sholat, apa sang raja Allah Rabbul Izzati wal Jalalah mau menerima sholatnya orang begini yang dia tidak fokus dengan apa yang dia baca, gerakan doang bagus, tapi hati di luar sholat, mengingat semua yang di luar sholat. Itulah namanya orang tidak khusyuk. Berarti khusyuk itu zahir, sak batinnya tenang. Allahu Akbar. Makanya tipsnya khusyuk banyak, kiat-kiatnya khusyuk banyak, supaya sholat kita ini khusyuk banyak. Di antara yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu bocoran aja ya, di antaranya adalah yaitu mengingat mati saat sholat. Jadi sebelum takbiratul ikram itu tanamkan, kata Nabi nanti saya bacakan dalilnya, tanamkan dalam hati kita, ini sholat saya yang terakhir, yang bisa saya persembahkan kepadamu ya Allah. Ini sholat saya yang terakhir. Setelah itu saya akan tinggalkan suami saya tinggalkan istri saya tinggalkan anak-anak saya. Seperti itu. Maka akan muncul khusyuknya itu. Akan muncul. Mau tidak mau dia akan merinding. Ini sholat terakhir buat saya. Loh Ustaz, boleh ngalup itu? Ngalup ya? Ngalup. Apa boleh? Boleh. Karena dalam rangka untuk menumbuhkan khusyuk. Nabi yang bilang, dalilnya Bapak Ibu sekalian adalah di dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir, riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani
rahimahullah dalam Sahih Jami'us Shaghir hadis nomor 742. Saya baca dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumtu fi salatika, idza qumta fi salatika, fasalli salata muwadda'." Jika kalian melaksanakan salat, maka salatlah seperti salat orang yang berpisah, alias terakhir kalinya. Loh itu, tanamkan dalam hati bahwasanya ini yang terakhir. Baik, sudah masuk Isya? Belum. Terus kemudian Bapak Ibu meresapi ayat yang dibaca. Nah, harus tahu paling tidak minimal itu terjemahannya. Sebab kata Nabi SAW, "Aksanun nas qira'atan alladhi idza qara'a ra'aita annahu yakhshallah." Orang yang paling baik bacaan Qur'annya, nih, yang paling baik bacaan Qur'annya, orang yang apabila sedang baca Al-Qur'an engkau melihatnya takut kepada Allah. Ketika baca ayat-ayat neraka, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang masuk neraka itu rombongan Bapak Ibu, enggak satu-satu. Ayat berikutnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya, orang masuk surga itu juga rombongan, enggak satu-satu. Itu dia tahu artinya, ya, maka akan muncul khusyuknya, meresapi. Nah, gitu. Lah kadang-kadang kita ini tidak tahu ini ayat surga apa ayat neraka, nggak paham, sehingga kita jarang khusyuk. Terus kemudian diantaranya adalah tolong hindarkan beberapa hal. Misalnya jangan sholat di tempat yang banyak gambar. Jangan, itu bikin tidak khusyuk itu nanti. Ya, banyak gambar. Ya kalau di sini kan tidak ada, ini semuanya polos semua. Ada jamaah itu, mohon maaf, karpet itu yang tiap orang sholat ada satu petak kayak apa itu, kayak masjid gitu ya, satu petak terus masjid. Nah itu kan gambar, jangan, sehingga orang sholat itu rotok miring di masjid. Iya, ini coba warnai biru, api ini biru. Itu hindari sholat itu. Terus hindari sholat memakai baju yang banyak coraknya, ganggu itu otomatis. Ganggu, banyak coraknya. Itu ya. Cari yang polos. Seperti itu. Cari yang polos. Kenapa? Karena mengganggu saudara kita yang lain. Seperti itu. Mau enggak mau Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, pakailah mukena yang polos. Jangan mukena itu banyak bordilannya. Sehingga setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu beli di mana? Lo mikiri berarti. Iya, beli di mana? Berarti kepikiran dia. Maka yang kayak gini jangan, Bapak Ibu sekalian. Hindari. Ya, saya lanjutkan dikit setelah itu adzan Isya. Termasuk jangan sholat pada saat menahan buang air kecil, buang air besar. Pas kebelet. Jangan. Lebih baik tuntaskan hajatnya. Sebab kalau tidak, kita tahan, imamnya panjang. Kesuwen nih, kesuwen. Imamnya asik bacanya. Terus ini. Lah ini bikin tidak khusyuk. Hindari salat menahan buang air kecil, buang air besar. Hindari ketika salat bau-bau yang tidak sedap. Hindari. Ya. Termasuk perhiasan yang kita pakai. Terutama bapak-bapak yang suka pakai cincin. Itu ada etikanya Bapak Ibu. Bapak-bapak terutama ya, pakai cincin. Ya, Bapak Ibu sekalian, laki-laki itu kan, laki-laki itu yang tidak boleh, ya tidak boleh, yang disyariatkan memakai cincin itu adalah jari manis sama jari kelingking. Jari manis dan jari kelingking, ini tok. Selain ini nggak boleh jari itu. Ya, makanya kalau ada orang laki-laki tengah ini cincinan, yang sini jari telunjuk cincinan, sampai jempol ini dikasih cincin sekali, lima-limanya, nggak boleh. Ini yang benar. Nah ini kalau bisa, tolong cincin itu kalau sudah ditaruh di sini, maka sebaiknya permatanya itu, akiknya itu diadapkan ke bawah saja. Sebab ketika kita sholat, teman kita di samping baca tahiyat, kan arah pandangan mata ketika tahiyat itu kan ke arah jari telunjuk, bukan ke tempat sujud, tapi arah jari telunjuk. Lah sebelah ini tangan kita, tangannya saudara kita, koyok kecubung koyok. Ya ini sudahlah ganggu ini. Putar aja, putar, ganggu. Seperti itu. Atau kalau bisa, naam, dilepas saja.
Seperti itu. Jadi banyak sekali tips yang Nabi sampaikan. Ya, hindari sholat dalam keadaan ngantuk. Hindari. Jangan ngantuk terus kemudian kita sholat. Maka wudhu menghilangkan rasa kantuk dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan kumandang adzan Isya. Setelah itu nanti kita lanjutkan sedikit ya poin-poin yang belum kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على Ya, tolong saya diingatkan ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan yang nomor berapa ini? 16 ya. Nah. 16. Yang ke-16 adalah memberikan isyarat dengan tangan atau kepala karena ada kepentingan. Memberi isyarat boleh dengan tangan atau kepala. Sebenarnya masuk kategori tadi itu dalilnya, tapi ini ada dalil yang lain. Karena ada kepentingan. Dalilnya adalah disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Nomor hadisnya 926. 926 hadis Abu Dawud. Ya. Silakan. Jangan ditutup. Silakan kita dengarkan Abu Dawud nomor 926. Sahabat Jabir, silakan. Dari Jabir, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus aku kepada Bani Mustalik. Terus kebetulan saya tiba waktu beliau sedang sholat di atas kendaraannya. Aku pun berbicara kepadanya, maka beliau pun memberi isyarat dengan tangannya seperti ini. Aku berbicara lagi dan beliau memberi isyarat pula dengan tangannya. Sedangkan bacaan salat beliau aku dengar langsung sambil beliau menganggukkan kepalanya. Jadi ketika sahabat Jabir radhiyallahu an memberikan laporan kepada Rasulullah SAW karena beliau diutus yaitu ke Bani Mustalik, maka pada saat Nabi sholat
beliau berbicara, Nabi memberikan isyarat. Dia berkata, lalu apa yang harus kami lakukan? Kemana harus kami lakukan? Nabi ngasih isyarat dengan telunjuknya. Itu. Apakah kami harus melakukan ini? Nabi menganggukkan. Jadi nggak apa-apa kalau kita sholat, pas sholat anak kita ngajak ngobrol. Mama, mainanku yang ini Maya, mainanku yang ini Maya. Mainanku ini yang mana itu disimpan di mana? Yang mana sih Duk kono lho nak batal. Sekedar isyarat boleh. Menganggukkan. Yang ini Maya, yang ini Maya. Boleh. Apa-apa. Isyarat, anggukan kepala atau ya. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 17 maaf. 17. Memindahkan orang dari kiri ke kanan ketika sholat berjamaah. Dari kiri dipindah ke kanan. Boleh ketika sholat berjamaah. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Muslim. Nomornya 738. Rasulullah SAW ketika sholat malam 738. Rasulullah SAW ketika sholat malam ternyata diikuti oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lah Nabi kalau orang itu sholat Bapak Ibu, maka kalau ada orang mau ngikut itu kan mestinya posisi sebelah kanan, makmum itu kanannya imam. Lah ini tidak posisinya, kirinya imam. Berarti posisi yang salah ini. Baca Ustaz. Maka Nabi SAW memegang tangan yaitu Ibnu Abbas lalu dipindah diletakkan di sebelah kanan beliau dan Nabi melanjutkan sholatnya. Berarti sholat itu ya tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Boleh. Misalnya kita sholat, ada orang yang nepuk pundak kita, ingin berjamaah dengan kita. Gak apa-apa. Gak usah kita kita tetap terus saja sholat, cuman kita rubah niat kita menjadi imam. Itu aja. Sehingga bacaan kita agak kita keraskan. Ketika perpindahan takbir Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, kita keraskan. Niatnya berubah. Awalnya sholat sendiri, maka diniatkan jadi imam. Lah ternyata orang itu ternyata mundur sedikit. Jadi mestinya imam dan makmum itu sejajar. Kalau yang sholat cuma 2 orang, itu ternyata dia mundur sedikit, maka pegang tangannya, majukan dia ke depan. Atau Anda yang ngalah, Anda mundur. Jadi kita mundur, dia malah mundur. Ya, kita mundur lagi, dia tambah mundur. Banyak fenomena yang terjadi kayak gini. Iya. Dia ngelewati kita sholat, kita hadang, malah kita diajak salaman. Tangan kita. Betul atau tidak? Apa-apa, sabar. Ya, sabar. Kita dulu juga seperti mereka. Ya, maka dalam hal ini, ya sudah semampunya kalau begitu. Semampunya, sholatlah semampunya. Nanti setelah sholat, tolong diberi nasihat. Supaya dia tahu, ya dibenarkan. Mas, nanti lain kali, kalau tidak ada orang lain, maka panjenengan maju saja sejajar. Tuntunannya begitu. Kecuali kalau ada orang lain, panjenengan ada satu lagi, orang lain, maka panjenengan mundur ke belakang. Gitu ya. Baik, diingatkan. Jangan dibiarkan. Ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Baik. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, kita sudah gugur kewajiban. Tugas kita mengingatkan. Yang merubah hanya Allah Azza wa Jalla. Baik, silakan lanjut. Dari Quraib Maula Ibnu Abbas radhiyallahu an, katanya Ibnu Abbas bercerita kepadanya. Jadi kalau ada kata-kata dalam hadis Maula, kalau tadi kan disebut dari Quraib Maula Ibnu Abbas. Maula itu artinya bekas budak. Berarti Quraib ini bekas budaknya Ibnu Abbas yang sudah dimerdekakan. Bekas budak, mantan budak. Terus lanjut. Pada suatu malam dia tidur di rumah bibinya Maimunah Ummul Mukminin. Dia tidur melintang kasur. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istrinya memanjang kasur. Beliau tidur hingga lebih kurang sampai pertengahan malam. Setelah itu beliau bangun sambil menyapu kantuk dari mukanya. Di wajahnya. Itu kebiasaan Nabi. Kalau bangun tidur, ucek-ucek, nyapu kantuk. Iya. Itu kebiasaan. Atau dengan 2 jari begini. Itu kebiasaan Nabi. Nabi nggak pernah tidur kemudian bangun tidur. Nggak pernah. Nggak ada dalilnya. Ya. Jadi tolong tidurlah tidur yang berdalil. Ya. Tidurnya tetap berdalil. Ya.
Silakan, dapat pahala nanti kalau mencontoh. Figur kita. Apa salah kok bayi Rasul kita tiru, dapat pahala kita. Karena kita akan nanti di hari kiamat dipertemukan dengan orang yang kita cintai, orang yang kita gandrungi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita gandrungnya sama Coldplay, ya, maka akan ketemu nanti, ya, disesuaikan, ya, dengan siapa yang dia cintai. Oh, cinta kok sama BTS. Ya. Apa BTS? Nggak tahu gitu katanya anak-anak muda itu, ya. Itu. Bukan orang Islam yang jelas, orang kafir. Silakan, ayo baca. Kemudian beliau baca 10 ayat penghabisan surah Ali Imran, yaitu ayat 190 sampai 200. Nabi bangun tidur, keluar rumah sambil lihat langit, baca Ali Imran ayat 190 sampai 200. Setelah itu Ustaz, lanjut. Sesudah itu beliau pergi ke tempat air, lalu beliau berwudu dengan membaguskan wudunya. Dan sesudah itu beliau salat. Kata Ibnu Abbas, aku pun bangun dan melakukan pula kerjaan seperti yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku berdiri di samping kiri beliau. Lanjut. Tetapi beliau memindahkanku ke sebelah kanannya. Boleh. Dan Nabi tidak membatalkan sholatnya, memindahkan orang. Boleh. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ini gerakan di luar sholat. 17. Yang ke-18. 18. Menjawab salam dengan isyarat tangan sebagai jawaban orang yang mengucapkan salam. Boleh. Menjawab salam dengan isyarat. Kita lagi sholat. Allahu Akbar. Kita dengar ada ucapan salam. Assalamualaikum. Tetangga kita atau mungkin kita punya tamu. Assalamualaikum. Kita dengar nih. Bukan bel rumah ya. Bukan bel rumah. Kalau bel rumah nggak perlu dijawab. Karena tidak ada syariat menjawab bel rumah. Termasuk burung beo. Assalamualaikum, assalamualaikum, nggak usah dijawab, ya, karena tidak ada syariat, burung beo tidak terkena beban syariat, maka tidak perlu dijawab. Maka kalau itu yang mengucapkan adalah hamba Allah, maka kita jawabnya bukan waalaikumsalam, tetapi tangan kita majukan sedikit sambil membentangkan telapak tangan kita. Ini sebagai jawaban waalaikumsalam. Baru kita lanjutkan sholat kita. Nanti setelah kita salam, setelah sholat, maka Anda tidak perlu mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah. Karena ini sudah sebagai jawaban. Dibentangkan atau diangkat sedikit. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu caranya. Kita lewati aja. Sekarang yang nomor 19. Nomor 19. Membetulkan bacaan imam jika salah atau lupa. Boleh. Imamnya salah. Tetapi ini ada tata caranya Bapak Ibu. Mengingatkan imam yang keliru bacaannya ini. Apa itu tata caranya? Hendaknya tidak menyela bacaan imam selagi dia bisa mengulangi bacaannya. Sebab bisa jadi ia mencoba mengingatnya. Itu lebih utama. Biarkan imam ini kasih kesempatan mengingat. Kalau sudah diulang sekali dari awal, tetap nyandet di situ. Maka baru kita masuk. Jangan menyela bacaan imam ketika dia diam. Karena dia juga masih mikir. Jadi berikan kesempatan. Maka sebagai seorang imam, kalau memang dia sudah lupa betul, ganti ayat atau ganti surat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan makmum, yaitu dia banyak makmum yang tidak hafal misalnya, maka ganti surat. Ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Imamnya Ustadz baca kul wallahu ahad lupa. Kebangetan. Tahajud. Ya, kul wallahu ahad. Allahu somad. Lupa. Ya, ini kebangetan ini ya. 20. Mengangkat kepala saat sujud. Mengangkat kepala, kita sujud, mengangkat kepala. Untuk memastikan apa yang terjadi pada imam. Boleh. Dan ini terjadi, disebutkan di dalam hadis riwayat An-Nasai. Coba Ustadz baca, yang sudah kita download aja. 9 ensiklopedia hadis. Nomornya, An-Nasai, nomor 1141. An-Nasai 1141. Kita dengarkan. Nah, minta tolong Ustadz dibacakan dari Abdullah bin Shaddad. Ya. Abdullah bin Shaddad. Kita dengarkan, Bapak Ibu. Ya, silakan. Dari Abdullah bin Shaddad, dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi kepada kami dalam salah satu salat Isya. Ia membawa Hasan dan Husain.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke depan dan meletakkan Hasan dan Husain. Kemudian beliau bertakbir untuk sholat, lalu mengerjakan sholat. Setelah itu, Saat sholat beliau sujud yang lama, maka ayahku berkata, lalu aku mengangkat kepalaku dan ternyata ada anak kecil di atas punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sujud. jadi Nabi ketika sholat sujud, rupanya Hasan dan Husain, dua cucu Nabi ini, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, berada di atas pundak Nabi, punggung Nabi, dan menjadikan Nabi sebagai kendaraan tunggangan. Namanya anak kecil. Ya. Dan Nabi tidak ingin memberhentikan permainan mereka. Saya mau tanya sama panjenengan, anak kecil kalau sudah bermain, kerasan atau tidak? Kerasan, ya dilama-lamain. Ini sahabat merasa terjadi sesuatu pada Nabi, sehingga para sahabat itu sujud ngintip. Boleh. Untuk memastikan kok lama sujudnya. Ternyata di pundak Nabi ada Hasan dan Husain. Bapak Ibu tahu, saya langsung ceritakan aja. Singkat cerita, setelah Nabi sholat, apa kata Nabi? Aku tahu kalian melihat aku saat sujud tadi. Jadi Nabi punya mujizat Bapak Ibu. Nabi itu mengetahui kondisi makmum yang ada di belakang. Siapa yang telat, siapa yang tidak khusyuk, siapa yang tahu. Ya, itu mujizat. Nah, Nabi mengetahui, aku tahu kalian melihat aku ketika sujud. Bapak Ibu tahu katanya para sahabat, nih murid yang baik, selalu husnudzon. Katanya para sahabat, kami khawatir kalau wahyu turun wahai Rasulullah. Padahal mereka tahu kalau ada azan, tapi lihat murid yang baik. Dia tidak mengatakan, iya kami melihat Hasan Husain. Enggak, kami khawatir kalau wahyu itu turun. Kata Nabi, tidak ada wahyu turun. Hanya saja kedua cucuku Hasan Husain menjadikan aku sebagai kendaraan tunggangan. Dan aku tidak ingin memberhentikan permainan mereka sampai puas. Nah, ini menunjukkan boleh ngintip dalam sholat. Nggak apa-apa. Terus nomor berapa sekarang? 21. Nomor 21. Mengucapkan Alhamdulillah ketika bersin. Ketika bersin, Allahu Akbar. Misalnya pada saat ayat Al-Fatihah ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh. Baca Alhamdulillah. Yang mendengarkan jangan mengucapkan Yarhamukallah. Batal. Ya. Hanya mendengarkan, tidak mengucapkan tasmid Yarhamukallah. Tidak. Yang bersin saja. Lanjut 22, yaitu meminta perlindungan kepada Allah ketika membaca ayat-ayat azab dan memohon rahmatnya ketika membaca dan memohon rahmatnya tatkala membaca ayat-ayat tentang surga atau rahmat Allah Azza wa Jalla. Boleh. Dan ini biasanya sholat sunnah Bapak Ibu. Jadi kalau imamnya sholat raweh itu bacaannya adalah misalnya ayat-ayat yang berbicara tentang surga, gitu ya. Ayat-ayat yang berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan surga, bidadari dan seterusnya, maka dia boleh mengucapkan Allahumma inni as'alukal jannah. Boleh. Ketika ayat itu tentang neraka, azab, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Itu boleh. Ini biasanya sholat sunnah, boleh. Dan yang terakhir 23, melihat mushaf atau membaca mushaf pada saat sholat sunnah. Bukan sholat wajib, sholat sunnah. Jadi mushaf Al-Quran diletakkan di depannya, dia sholat tarawih, dia sholat tahajud. Boleh sambil lihat Quran. Atau pegang Android sambil baca. Ya, nanti setelah itu dikasih tanda, boleh dengan tangan dua dikasih tanda, setelah itu dikantongin, dia lanjutkan Allahu Akbar. Rakaat kedua, maka setelah Al-Fatihah dinyalakan lagi, dilanjutkan. Karena dia kepingin bacaan yang panjang. Boleh. Sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu 5 waktu, imamnya harus hafal. Tidak boleh membaca mushaf yang ada di depan. Itu hanya berlaku sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, 23 poin gerakan dan ucapan yang dianggap membatalkan sholat, padahal tidak. Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Baik, kita tutup.
Naam, barakallahu fiik. Satu terakhir. Baik, suatu ketika saya ngimami sholat subuh. Ini terjadi pada saya pribadi. Pada waktu itu saya itu tenggorokan terganggu ketika baca ayat. Terus saya dehem. Tiba-tiba ada jemaah itu setelah sholat negur saya, sholatmu batal katanya. Makanya saya sholat sendiri. Dia itu sholat pada saat sholat berjamaah. Bagaimana Ustaz? Barakallahu fiik. Beliau bertanya, imam padahal beliau telah melakukan sesuatu yang disyariatkan. Jadi beliau berdehem. Dehem itu adalah gerakan ucapan yang boleh karena ada kepentingan sambil mengingat ayat. Tapi ada jamaah yang mungkin dia belum tahu ilmunya, menganggap imam beliau batal. Sehingga orang itu melakukan mufarraqah, pisah. Apakah yang dilakukan oleh orang ini benar? Salah. Salah. Mufarraqah itu, pisah dari imam, itu boleh dilakukan karena dua keadaan, Bapak Ibu. Dua keadaan. Apa saja? Apa itu dua keadaan? Jadi pisah, dia sholat sendiri. Semuanya sholat, dia sholat sendiri, pisah. Tapi di satu masjid, mufarraqah, itu boleh dua keadaan. Keadaan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, keadaan yang pertama adalah, yaitu karena imamnya terlalu cepat. Imamnya terlalu cepat. Sedangkan dia sudah memberikan nasihat kepada imam, jangan tergesa-gesa terburu-buru. Jadi dia belum baca Al-Fatihah, sudah rukuk. Jadi kepondel-pondel. Jadi gimana ini? Nggak nyaman. Padahal Al-Fatihah ini rukun. Seperti itu. Maka sehingga dia memisah diri, sudah, lalu kemudian dia sholat sendiri. Boleh, nggak apa-apa. Itu, sambil takmirnya diingatkan, agar mengingatkan imamnya. Yang kedua, karena bacaan imam terlalu panjang. Sedangkan dia ada kepentingan. Misalnya ini terkait dengan penerbangan, ini boarding ini, sedangkan imamnya panjang, maka dia melepas sholatnya, dia sholat di belakang sendirian. Allahu Akbar. Sekenanya Al-Fatihah surat pendek. Allahu Akbar. Sami Allah. Sedangkan imam masih baca surat, sholat sendiri. Karena imam bacaannya panjang, ini boleh. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Nabi memarahi seorang imam ya, yang bacaannya panjang, sehingga makmumnya itu keberatan. Ya, keberatan. Lalu kemudian Nabi mengingatkan, kalau nggak salah Mu'adz bin Jabal, kalau nggak salah Rasulullah, diingatkan, hai Mu'adz, apakah engkau akan menjadi tukang fitnah? Tolong sesuaikan kalau jadi imam. Jamaah itu ada yang tua, ada yang punya hajat. Setelah sholat dia melanjutkan hajatnya. Maka sesuaikan kemampuan jamaah. Sehingga kata para alim ulama, orang ini sholat sendiri. Dan Nabi tidak menegur. Kenapa kamu sholat sendiri? Kok tidak ikut imam? Nggak ditegur. Jadi orang ini dibenarkan. Lah itu namanya boleh mufarraqah kalau imamnya kepanjangan. Sedangkan dia ada kepentingan. Seperti itu. Mendesak ini. Nah itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Ustaz ya. Nah barakallahu fiik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah meridhai amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.